Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dia Ayu Pravitasari, NIM 2103200056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2 dan 3. Pertama, integral lipat 2. Nah, di sini ada contoh. Misalkan Z sama dengan fx, y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup. Nah, pertama bentuk partisi menjadi n bagian. Terus pilih pada setiap subinterval. Terus bentuk jumlah Riemann. Terus jika n itu tak terhingga, terus p-nya itu 0, diperoleh limit jumlah Riemann. Nah, jika limit ada, maka Z sama dengan fx, y terintegralkan Riemann pada R. Nah, definisi integral lipat 2. Dimisalkan f suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit ini ada, kita katakan f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, yang disebut integral lipat 2 f pada R diberikan oleh yang ini, yang rumus ini yang di bawah ini. Nah, ada dua kan, atau arti geometri integral lipat 2. Jika Z sama dengan fx, y kontinu, jadi fx, y lebih besar atau sama dengan dari 0 pada persegi panjang R. Maka ini menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan fx, y dan di atas R. Selanjutnya menghitung integral lipat 2. Jika fx, y lebih besar atau sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Yang pertama, sejajar bidang x 0z. Nah, seperti digambar di bawah ini. Terus sejajar bidang Y0Z. Selanjutnya sifat-sifat integral lipat 2. Misalkan fx, y dan gx, y terdefinisi di persegi panjang R. Nah, ada 4 yang di video sangat jelas. Terus integral lipat 2 atas daerah sembarang. Ada dua tipe, pertama tipe 1 dan tipe 2. Nah, nanti ada pada contoh atau gambarnya. Nah, ini gambar dari tipe pertama dan tipe kedua. Gambarnya beda. Nah, selanjutnya aturan integrasi. Nah, pertama, urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D, daerah integrasi. Kedua, dalam perhitungannya, kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Ketiga, oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi.
integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Dalam sistem koordinat kartesius ini, integral ini sulit untuk diselesaikan. Nah, ada gambar nih. Terus hubungan kartesius dikurang kutub. Terus ini transformasi kartesius ke kutub. Rumusnya ada di bawah itu. Nah, ini D daerah sembarang atau umum. Ada dua yang bawah kan. Ini yang pertama sumbu kutub, gambarnya. Terus yang di samping juga sumbu kutub yang kedua, nomor 2, yang di sebelah kanan. Terus yang ini macam-macam daerah integrasi dalam koordinat polar. Ada 4. Nah, ini contohnya integral lipat 2. Integral lipat 3. Integral lipat 3 pada balok. Nah, partisi balok B menjadi N bagian. Terus ambil ini yang anunya X, Y sama Z-nya. Terus bentuk jumlah Riemann. Terus jika deltanya sama dengan 0 diperoleh limit jumlah Riemann. Jika limit ada, maka fungsi terintegralkan Riemann pada balok B. Ditulis yang rumus ini. Terus sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius. Contohnya, hitung integral S kuadrat YZ dV dengan B adalah balok dengan ukuran B sama dengan X, Y, Z. Nah, X-nya itu batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, Y-nya batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan Z batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Nah, kita masukin, kita selesaikan. Jadi yang kita kerjain pertama itu X-nya S kuadrat. Nah, jadi kita dapat 1/3 pangkat 3 dari batas bawah 1 sampai 2 dy dz. Nah, terus kita kerjain lagi bagian y-nya. Nah, kan tadi nilai x-nya kita sudah dapat dan kita keluarin jadi 7/3. Nah, terus y-nya ini kita juga kita integralkan jadi 1/2 y kuadrat dari 0 sampai 1. Nah, terus kita sudah dapatkan nilai y-nya. Nah, jadi 1/2-nya kita keluarin hasilnya.
terus dikali 7/3 jadi sama dengan 7/6. Terus Z-nya lagi kita integralkan, jadi kita dapat 1/2 Z kuadrat dari 1 sampai 2. Jadi nilainya itu yang kita dapat itu 7/4. Terus selanjutnya integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, jika S-nya itu benda padat sembarang, jadi pandang S benda padat yang terlingkupi oleh balok B dan definisikan nilai F0 untuk luar S. Nah, ada di bawah ini yang gambar pertama. Nah, terus jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana, ini gambar kedua, ada samping S dibatasi oleh ini Z dan proyeksi S pada bidang S0Y dipandang sebagai daerah jenis 1. Maka ini terus catatan jika X, Y, Z-nya ini sama dengan 1, maka menyatakan volume benda pejal S. Nah, terus integral lipat 3 koordinat tabung dan bola. Nah, jika D benda pejal punya sumbu simetri, koordinat tabung. Jika D benda pejal yang simetri terhadap satu titik, yaitu koordinat bola. Terus ini penggantian peubah dalam integral lipat 3. Koordinat kartesius pada tabung. Terus yang ini koordinat kartesius pada bola, pengubahnya gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.